Audio Jungle. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Brema Rivaldo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2071650085. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya dari buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh R. Sueroso, SH. Bagian 1, Bab 1, Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. PIH atau pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Dapat dipecah menjadi ilmu dan hukum. Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju, atau dalam bahasa asing, inleading, bahasa Belanda, dan introduction, Inggris, yang artinya memperkenalkan ilmu hukum. PIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan bagi yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Menurut para ahli, 1. Sajipto Raharjo tahun 1982, halaman 10, ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata juris yang artinya hak, prudence berarti melihat ke depan, dan arti umum jurisprudence yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. 2. Purnadi Purbakaraka dan Suejono Suekanto dalam buku Perihal Kaidah Hukum pada tahun 1982 halaman 10 menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup 1. Ilmu tentang kaidah atau Norm-Wissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. 2. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Ilmu tentang kenyataan atau Science-Wissenschaft, yang menyoroti bahwa sebagai perilakuan sikap tindakan yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 3. Cross memberikan pengertian bahwa ilmu hukum berarti segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sajipto Raharjo 1982 halaman 12. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. 1. Z. van Apeldoorn. Bagian hukum terdiri dari 1. Sosiologi hukum, 2. Sejarah hukum, 3. Perbandingan hukum. 2. WLG Lemaier. Bagian dari ilmu hukum terdiri atas 1. Ilmu hukum positif, 2. Ilmu sosiologi hukum, 3. Perbandingan hukum, 4. Sejarah hukum. 3. Z.B.H. Bellefoy membagi ilmu hukum atas 1. Dogmatik hukum, 2. Sejarah hukum, 3. Perbandingan hukum, 4. Politik hukum, 5. Ajaran hukum umum. 4. Profesor Leon Hawks SH berpendapat ilmu hukum terdiri atas 1. Ilmu hukum positif, 2. Sosiologi hukum, 3. Sejarah hukum, 4. Perbandingan hukum, 5. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sintetis. D. Pendapat para ahli. 1. Dr. Suetjono Dirjosisworo SH tahun 1983 ayat 83 halaman 1 mengatakan PIH kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar introduction untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu ini berusaha menjelaskan tentang keadaan ini, maksud dan tujuan dari bagian penting hukum serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 2. Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH
tahun 1977 halaman 3 mengatakan PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar atau basis LIFOK. Karena sebagai mata kuliah dasar itulah maka PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran pelatihan berpraktik sehingga jarang sekali diperlakukan di dalam praktik dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. 1. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Berasal dari terjemahan Belanda, Inleiding to the Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau UU di perguruan tinggi di negeri Belanda. 2. Inleiding to the Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti Encyclopedia der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula diperlakukan di negeri Belanda. 3. Sebenarnya istilah Inleiding to the Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Innsbruck in the Rechtswetenschap. Istilah ini dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. 4. Di Indonesia sendiri, Inleiding to the Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshochschule, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. 4. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946, tetapi sebenarnya jauh itu, tepatnya pada 1942. Istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan dari Inleiding to the Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi PIH. 1. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. 2. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 3. Memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. 4. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. 5. Mengkualifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Bukti bahwa PIH memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dapat dilihat dari berbagai segi. 1. Dari segi sejarah, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. 2. Di Indonesia, Inleiding to the Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshochschule atau Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia, Jakarta pada 1924. 3. Pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari Inleiding to the Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di semua perguruan tinggi. 4. Adanya surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 198/U/1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat Fakultas Hukum Negeri maupun swasta, maka mata kuliah
pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulum sebagai satu-satunya mata kuliah yang langsung berhubungan dengan ilmu hukum. 5. Menurut keputusan Kopertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. 6. Dalam rangka sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah PIH bobot SKS-nya 4 SKS lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Bab 4. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum, PIH merupakan salah satu bagian pada disiplin hukum bersama-sama dengan 1. Filsafat hukum, ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum dan atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. 2. Politik hukum, politik hukum di disiplin hukum yang mengharuskan diri pada usaha yang memerankan hukum guna mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat tertentu. Masyarakat yang teratur selalu memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan politik hukum itulah pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya, hukum yang berusaha memiliki tujuan itu termasuk bidang politik hukum. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH memerlukan metode pendekatan sendiri seperti 1. PIH adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum sebagai sarana pengenalan, maka PIH menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan. 2. PIH mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. 3. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling isi-mengisi, dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. 4. Dari segi lain, belajar tentang PIH berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. 1. Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya PIH dan PTNI memberi penjelasan yang isinya bahwa dilihat dari segi PIH yang memerlukan pendekatan khusus, maka seorang dosen PI harus memenuhi syarat-syarat antara lain. 1. Harus menguasai bahan-bahan baik yang menjadi keseluruhan pembahasan materi pembelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Kedua, memahami syarat-syarat pedagogis. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Keempat, mampu dan berani popularisasikan acara kuliahnya. Kelima, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa selanjutnya dapat belajar menurut acaranya sendiri. 2. Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, lampiran surat nomor 112/DPD-C/3/37 menegaskan: 1. Pemberian pelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Kedua, untuk memperluas pandangan mahasiswa, seyogianya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum seperti politik hukum dan filsafat hukum. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dari uraian singkat dapat dikatakan bahwa 1. PIH merupakan
Suatu pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai materi pelajaran PIH terlebih dahulu. Kedua, sebagai suatu mata pelajaran PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan dan persoalan di bidang hukum sehingga ini menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mengenal ilmu hukum. 3. PIH memberikan gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Berbeda dengan cabang ilmu hukum lainnya, maka PIH mempunyai cara pendekatan yang khusus ialah memberikan pandangan tentang hukum secara umum. 4. Karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH dahulu. Tanpa penguasaan PIH mereka akan mendapatkan kesulitan atau kegagalan. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. 1. Dari judul pengantar ilmu hukum terlihat bahwa yang menjadi objek PIH adalah ilmu hukum. Apakah ilmu hukum itu? 2. Ruang lingkup batasan. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek hukum, memandang hukum dan bentuk dan segala manifestasinya di sini harus tentang segala pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut dengan hukum. Misalnya, A. Apakah hukum itu? B. Apa tujuan hukum itu? C. Bagaimana hukum itu terbentuk? D. Apakah sumber-sumbernya? E. Bagaimanakah sistem dan klarifikasinya? F. Dan sebagainya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. A. Hukum sebagai kaidah hukum. B. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. A. Subjek hukum. B. Objek hukum. C. Peristiwa hukum. D. Perbuatan hukum. E. Hubungan hukum. F. Akibat hukum. G. Hubungan masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. A. Antropologi hukum. B. Sosiologi hukum. C. Sejarah hukum. D. Psikologi hukum. E. Perbandingan hukum. Bagian 2. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Pengertian hukum dari segi etimologi. 1. Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal kata jamak al-kas yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalamnya terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. 2. Rege berasal dari kata Latin rectum yang artinya bimbingan, tuntunan atau perintah. Bertalian dengan rectum dikenal kata reg, yaitu orang yang pekerjanya memberikan bimbingan atau perintah. Reg juga dapat diartikan raja yang mempunyai regimen yang berarti kerajaan. 3. Kata ius atau Latin berarti hukum. Berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Arti dari lambang tersebut sebagai berikut. A. Kedua mata tertutup. Berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membeda-bedakan terhadap perilaku, apakah kaya, miskin, punya kedudukan tinggi atau rendah. Dengan singkat bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh pandang bulu. B. Neraca. Melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama berat. C. Pedang adalah lembaga keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan di mana perlu dengan hukum mati. Dapat disimpulkan bahwa ius yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan atau
eustatia yang punya 3 unsur, wibawa, keadilan, dan kedamaian. 4. Lek berasal dari kata Latin dan berasal dari kata lecere, artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini terkandung pula adanya hukum, ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata lex yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian, maka dapat disimpulkan: 1. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan. 2. Pengertian hukum itu bertalian dengan kewibawaan. 3. Pengertian itu bertalian erat dengan ketaatan atau orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian. Yang keempat, pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. 1. Profesor Dr. P. Borst. Menurut Borst, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Dari definisi dapat dijalankan sebagai berikut. 1. Hukum ialah merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian, hukum bukan kebiasaan. 2. Norma hukum diadakan guna ditujukan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat. Dengan demikian, pengertian hukum adalah pengertian sosial. 3. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan, artinya bahwa hukum mempunyai sanksi berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita. 2. Profesor Dr. Van Kent dalam bukunya yang terkenal In Leading to the Rechtswetenschap, juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Berdasarkan definisi dapat dijelaskan: 1. Keseluruhan peraturan hidup berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari suatu atau beberapa peraturan hidup atau norma, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. 2. Peraturan hidup ini bersifat memaksa. Yang berhak atau berwenang untuk adalah masyarakat berorganisasi, yaitu negara melalui badan atau lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk, misalnya polisi, jaksa, dan lain-lainnya. Ketiga, hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang, melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. 3. Profesor Master Dr. L.J. Van Apeldoorn di dalam bukunya yang berjudul In Leading to the Study Funds Hits Netherlands Rights, Apeldoorn, seorang juris Belanda, menyatakan memberikan definisi atau batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. Tinjauannya terhadap hukum dapat dilihat dari dua sudut. A. The onwikelde lex. Onwikkel sama dengan orang terpelajar, lex sama dengan awam. Jadi onwikelde lex adalah orang terpelajar tetapi awam. Hukum bagi the onwikkel lex adalah sama dengan rentanan pasal-pasal yang tidak ada habis-habisnya seperti yang dimuat di dalam undang-undang. B. The man in the street, yang artinya adalah orang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar, misalnya tukang becak, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lain. Bagi the man in the street,
Yang mendengar kata istilah hukum, maka ia akan teringat polisi, jaksa, gedung pengadilan, dan lain-lainnya. Peraturan hidup tersebut tidak berlaku untuk hewan atau tumbuhan. Levensbergian. Hukum merupakan Levensbris pertama-tama merupakan pengaturan, khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Kedua, Profesor Paul Salton, sarjana terkemuka bangsa Belanda meninggalkan tahun 1946, disebut di dalam bukunya Algemeen's Deel, menjelaskan bahwa untuk memahami tentang hukum tidak dapat diketahui dengan paham tentang keberadaan manusia di dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap arti hukum paling berisi atau mengandung unsur A. Recht adalah bevel atau hukum adalah perintah. B. Res adalah verlof, is forlof, yaitu suatu izin yang diberikan oleh negara kepada segenap individu agar setiap individu dapat melaksanakan tugasnya mestinya. C. Res adalah bilvot. Res is bilvot adalah suatu janji yang diucapkan oleh pihak yang lain dan sepanjang seseorang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah merupakan hukum bagi pihak-pihak yang bergabung. D. Res adalah tempat penyimpanan. Res is deposit, atau hukum yang disediakan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh negara untuk dipergunakan kepada setiap warga negara seandainya antara perjanjian yang telah mereka buat ternyata belum lengkap syarat-syaratnya. Dikemukakan diadakan penjelasan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai hukum menurut pandangan masyarakat yang mencakup hukum arti keputusan penguasa. 1. Hukum dalam arti petugas. 2. Hukum dalam arti sikap. 3. Hukum dalam arti gejala sosial. 4. Hukum dalam arti kebudayaan. 5. Hukum dalam arti kaidah. 6. Hukum dalam arti tata hukum. 7. Hukum dalam arti jalinan nilai. 8. Hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa adalah peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah. Hukum dalam arti petugas. Di sini yang asas hukum adalah para petugas penegak hukum. Mereka terutama orang awam, dalam istilahnya appledron, man in the street, melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam kenyataan para petugas penegak hukum tersebut yang menghukum orang yang mengenai. Hukum dalam art sikap tindak. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengalamannya di antara manusia yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat itu, manusia saling membutuhkan satu dengan lain. Kebutuhan dapat lain, bahkan kadang-kadang berlawanan atau bertentangan dengan kepentingan. Hukum dalam arti gejala sosial. Filosof Yunani Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Ialah manusia makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengalamannya di antara manusia yang lain. Hukum dalam arti kaidah. Sebagai kaidah atau norma atau hukum itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Petunjuk-petunjuk ini menentukan sikap anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat lain. Hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin adalah informasi mengenai penyakit atau gejala-gejala yang muncul.
Disiplin hukum termasuk ilmu hukum politik, hukum dan filsafat hukum, yakni 1. Ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kedua, politik hukum, ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang mengkreasikan dan merenungkan hakikat akan. Di dalam ilmu ini dikemukakan dasar-dasar kekuatan yang mengikat hukum. Hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma Weissenhoff atau Solon-Weissenhoff, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya juga disebut hukum wasitif atau ius constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan, saling menguntungkan. Tata hukum termasuk perbuatan apa yang diperoleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. 1. Hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia. Kedua, Appledon pernah menulis "Read is over the Gihel world. Overwhelm and semen living funds mention is" adalah artinya hukum terdapat di seluruh dunia di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat. Ketiga, anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern menolak atau anggapan kuno, dan anggapan kuno menyatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang berada. 4. Penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi, hukum dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti. Kelima, pun anggapan kuno tersebut tidak dapat dibenarkan karena peraturan-peraturan atau kebiasaan kehidupan sehari-hari yang oleh masyarakat yang masih primitif. Dijumpai pula peraturan yang diperlakukan, dihormati, diindahkan, bahkan dipertahankan berlakunya. 6. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. 7. Antropologi budaya menginsafkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaidah biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. 8. Sanusi menyebutkan dalam bukunya PIH dan PTIH sebagai berikut: berbeda dengan hukum alam, maka hukum yang ada di mana-mana itu kesalahan sama. Ia justru berbeda-beda karena adanya perbedaan bahasa seperti manusianya, alamnya karena adanya perbedaan bahannya seperti manusianya, alamnya, tradisinya, akal dan budayanya. 9. Tapi bagi manusia, kaidah-kaidah hukum itu salah satu-satunya peraturan. Ia mengenal dan menaati juga kaidah-kaidah agama, kesusilaan, adat dan kebiasaan yang sama-sama penting. 10. Appledon memberi uraian yang panjang lebar dan mencakup jelas tentang hubungan dan perbedaan-perbedaan yang dapat pada berbagai jenis kaidah itu. 11. Apabila mengenai isi kaidah-kaidah itu terdapat perbedaan, maka hendaknya hal tersebut bukan dipandang sebagai yang umum. 12. Antara kaidah-kaidah itu terdapat hubungan dan dalam isinya ada pengaruh timbal balik sesuai dengan pendapat aliran atau mazhab sejarah Van Vigny bahwa hukum sesuatu bangsa 16 pada suatu masa tidak dapat ditentukan dari faktor agama, susila, adat istiadat, ekonomi dan kebudayaan lainnya. 13.
pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum pembentukan langsung di dalam masyarakat atau melalui badan undang-undang atau melalui pengadilan. 14. Tentang pengaruh terhadap tersebut telah dinyatakan antara lain oleh Rain Davids Gross Rapids. 15. Adanya pengaruh timbal balik terdapat juga antara kebiasaan hukum dapat berhubungan oleh karena sesuatu yang telah ada adalah memang dikehendaki pelaksanaan. 16. Di samping itu, Surojo Widjadipuro SH menulis bahwa dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 3 dan seterusnya sebagai berikut, bahwasanya di dalam kehidupan masyarakat purba atau dan yang masih primitif sudah terdapat peraturan-peraturan hidup. 17. Sejarah juga menunjukkan bahwa pada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Dahan, dan lain-lainnya pun telah terdapat peraturan-peraturan hidup yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat kerajaan yang bermasalah. 18. Akhirnya dari uraian di atas dapat diabaikan bahwa hukum ada di mana saja asal ada masyarakatnya. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. A. Peran hukum dalam masyarakat. 1. Seperti kita ketahui, A. Selama ada masyarakat, baik itu masyarakat kecil maupun besar, selalu diikuti oleh hukum. B. Hukum terdapat di mana saja atau di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat. 2. Menurut Aristoteles bahwa manusia adalah jun politikons, yang artinya makhluk sosial atau makhluk masyarakat. Ketiga, setiap anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. 4. Keadaan kehidupan manusia atau masyarakat masa kini, sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. 5. Semua hubungan dan pergaulan dari sehari-hari pasti berhubungan dengan hukum atau hukum mempunyai peran yang penting atas manusia bermasyarakat. Contohnya dengan keluarga, dengan pekerjaan atau hubungan kerja, di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi, hubungan dengan baik, dengan hak, dalam perkembangan masyarakat, dalam hubungan dengan ilmu lainnya, dan dalam mempelajari hukum, dan dalam penggunaan istilah hukum. B. Fungsi hukum. Pendahuluan, maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. 2. Fungsi-fungsi hukum. A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. C. Sebagai penggerak pembangunan. D. Fungsi kritis hukum. 3. Syarat-syarat agar hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Bab 12. Tujuan hukum. A. Pendahuluan. Tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. B. Pendapat berbagai ahli. 1. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum. Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. 2. Profesor Subekti SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. 3. Profesor Master Dr. L.J. Apeldoorn dalam bukunya Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. 4. Aristoteles dalam bukunya Rhetorica bahwa tujuan hukum ialah menghendaki keadilan semata-mata dan
Isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. 3. Jeremy Bentham. Dari bukunya Introduction to Moral and Legislation, bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperlihatkan soal keadilan. 6. Master J.H.P. Bellefoy. Ia mengatakan dalam bukunya In Leading to the Rechtswetenschap in Netherlands bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, ialah asas keadilan dan faedah. 7. Profesor Master G. Van Kant. Ia berpendapat bahwa hukum peraturan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. C. Allgemeine Regels atau peraturan-peraturan umum. 1. Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. Contohnya A. Pasal 330, Pasal 1330 KUHP Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek atau BW. Pasal 330 berbunyi belum cukup umur atau belum dewasa adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Pasal 1330 berbunyi tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah 1. Orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan atau kurcele, 3. Seorang istri dalam perkawinan. B. Pasal 34 KUHP Perdata yang berbunyi seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi selain setelah waktu 300 hari semenjak perkawinan berakhir dibubarkan. Bunyi pasal 11 yang dimaksud Ayat 1, bagi seorang wanita yang putus perkawinan berlaku jangka waktu tunggu. Ayat 2, tenggangan waktu tunggu tersebut pada ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. 2. Allgemeine Regel yang harus ditafsirkan hakim. Teori etika yang menyebutkan bahwa Allgemeine Regel dapat menimbulkan ketidakadilan akibat Allgemeine Regel tersebut. Pembuatan undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk melakukan penafsiran apabila terjadi suatu perkara yang dibawa ke pengadilan. Contoh peraturan umum yang perlu diadakan penafsiran oleh hakim, itikat baik. Pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. D. Tentang keadilan. 1. Keadilan distributif atau justitia distributiva. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberi kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya. Kedua, keadilan kumulatif atau justisia kumulatif. Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Bab 13. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. 1. Menurut Utrecht atau peraturan dalam pengantar dalam hukum Indonesia, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebabnya. Salah satunya karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila melanggar suatu kaidah sosial atau hukum. 2. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Ketiga, beberapa teori dan aliran yang menjawabkan mengapa hukum ditaati orang. A. Mazhab hukum alam dan hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum
dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Ada ajaran mengenai hukum kodrat yang dikemukakan oleh satu, ajaran hukum alam Aristoteles, dua, ajaran hukum alam Thomas Aquino, ketiga, ajaran hukum alam Hugo de Groot atau Grotius, empat, ajaran hukum alam Rudolf Stamler. B. Masbah sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Masbah ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalitas dan berlaku bagi segala bangsa. C. Teori deokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. D. Teori kedaulatan rakyat atau perjanjian masyarakat. Pada zaman Renaissance bahwa dasar hukum itu adalah akal atau rasio manusia. E. Teori kedaulatan negara. Teori ini menantang teori perjanjian masyarakat. Hukum ditaati orang karena negara menghendakinya. F. Teori kedaulatan hukum. Teori berpendapat satu, hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Kedua, hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Apakah kodifikasi itu? Satu, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan kodifikasi hukum adalah agar didapati suatu Rechtsgleichheit atau kesatuan hukum dan suatu Rechtsgleichheit atau kepastian hukum. B. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon memerintah kepada Portalis agar disusun UU nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. C. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya Kode Civil atau Kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa satu, seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam UU nasional. 2. Di luar UU tidak ada hukum. 3. Hukum hanya melaksanakan UU yang berlaku di seluruh negara. D. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. 1. Ajaran Friedrich timbul pada tahun 1840. 2. Aliran Rechtsfinding. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar UU, maka aliran Rechtsfinding mempergunakan UU dan hukum di luar UU. Bab 15. Aliran-aliran praktik atau hukum. Pendahuluan. A. Aliran legisme. Setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa Kode Sivil Prancis sudah sempurna serta dapat menampung seluruh hukum, maka timbullah aliran legisme yang berpendapat satu, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah UU dan bahwa di luar UU tidak hukum. B. Aliran Friedrich atau Freiheitsbewegung dan Freiheitsschule atau hukum bebas. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar UU. C. Aliran Rechtsfinding atau pertemuan hukum. Dalam perkembangan lebih lanjut, ada pandangan-pandangan terhadap hukum, ada perubahan-perubahan karena satu, hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Dua, UU tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul, melainkan hanya memberi pedoman umum saja. Ketiga, ternyata pembuat UU
tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial sehingga penyusunan UU selalu ketinggalan. D. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia mempergunakan aliran rescinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada UU dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara Gobenden Friedset. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum dan didasarkan pada A. Pasal 20 AB yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan UU. B. Pasal 22 AB, hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang ditujukan kepada dengan alasan yang tidak lengkap, tidak jelas UU. Bab 16. Terbentuknya hukum. A. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan dengan common law dan dibentuk pada tahun 166 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yaitu William de Guer. Inggris juga berlaku hukum yang terbentuk dari undang-undang Inggris. Contoh dari hukum Statutes Inggris dalam hukum pidana material. A. Offense against the Person Act 1861. B. Homicide Act 1957. C. Death Act 1960. B. Pembentukan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Hukum ini terbatas pada hukum perdata bagi golongan warga negara asli. C. Pandangan legisme, phrase, hair, dan rescinding. 1. Pandangan legisme. Pandangan legisme berkembang sampai pertengahan abad 19. Hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan atau writ givings. Legisme menyatakan bahwa tidak ada hukum. 2. Pandangan phrase, lair. Pandangan ini sampai abad 19 atau 20, hukum terbentuk oleh peradilan atau Rechtspraak. Bertitik berat pada kegunaan sosial atau social dominant. 3. Pandangan rescinding yang dianut dewasa ini. Hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum dari peradilan kedua pandangan tersebut tidak dapat dipertahankan. Bab 17. Penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran. 1. Penafsiran. A. Dalam penafsiran subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan sebagai yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. B. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit atau restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang pasal 1756 KUHP Perdata. B. Metode penafsiran. 1. Tata bahasa. 2. Sejarah. 3. Sistem dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan. 4. Keadaan masyarakat. 5. Otentik. Dan 6. Perbandingan. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan, wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan keadilan-keadilan sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan-peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem
hukum formil dari tata hukum yang berlaku. D. Argumentum a contrario. Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran arti beriawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam satu pasal dalam undang-undang. Penafsiran a contrario bertolak belakang dengan penafsiran analogis yang juga merupakan suatu konstruksi hukum dengan maksud untuk mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Bab 19. Sumber-sumber hukum. A. Pengertian tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. B. Pendapat berbagai pakar hukum. Mengenai macam-macam sumber hukum, Sudikno menyebutkan tahun 1986 halaman 63, 1. Algra membagi sumber hukum dalam sumber hukum dan sumber hukum formil. C. Undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal. Di samping undang-undang mempunyai tata urutan, banyak orang dan yang termasuk The Old League tidak mengerti perbedaan antara undang-undang dan hukum. D. Kebiasaan. Mengenai hukum, kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, azek, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Bab 20. Penggolongan dan klarifikasi hukum. Dari segi praktik, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada, para anggota badan-badan kenegaraan, demikian juga para fungsionaris hukum seperti para hakim dan para pejabat administrasi untuk membuat alasan-alasan hukum dan menerapkan hukum dan mempertahankannya. Hukum-hukum tak tertulis meliputi 1. Hukum kebiasaan sebagai besar. 2. Hukum adat. 3. Hukum yurisprudensi. 4. Hukum ilmu. Dan 5. Hukum revolusi. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau John Politikon. Kata Aristoteles, sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. A. Kaidah sosial. 1. Kaidah susila. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. 2. Kaidah kesopanan. Kesopanan dinamakan norma kesopan santun, tata krama atau adat istiadat. Contoh kaidah kesopan misalnya, 1. Orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua. 2. Meminta izin lebih dahulu bila mau masuk rumah orang lain. 3. Mengenakan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta. 4. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dengan Tuhan. Ia mengatur kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. 4. Kaidah hukum. 3. Kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan dan agama belum cukup menjamin tata tertib dalam masyarakat. Pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak ada ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Sikap yang tampak pada norma hukum adalah A. Adanya paksaan dari luar dari penguasa yang bertugas
mempertahankan. B. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Contoh-contoh norma hukum. A. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974. B. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234 BW. 3. Apabila sesuatu persetujuan perburuhan dibuat tertulis, maka biaya akte beserta lain-lainnya biaya tambahan harus dipikul oleh majikan. D. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain tanpa hak diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. E. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. B. Penggolongan kaidah. Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam dua golongan, ialah A. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok. Ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. 1. Hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Dan 2. Hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contoh, larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan undang-undang wajib militer. D. Persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. 1. Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah ema yakni melindungi kepentingan perorangan maupun sehingga terdapat tentang tata tertib dalam masyarakat. 2. Antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. E. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. 1. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama, kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi seperti berikut. A. Dari tujuan kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. B. Ditinjau dari sasarannya, kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggarnya. C. Ditinjau dari sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama sumber sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia. D. Ditinjau dari kekuatan mengikatnya. Pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan di luar. E. Ditinjau dari isinya, kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban atau atributif dan normatif. 2. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. A. Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban. B. Sanksi kaidah hukum dipaksa oleh masyarakat secara resmi. 3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. A. Asal kaidah kesopanan dari luar diri manusia. B. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia. C. Tujuan kaidah kesopanan menerbitkan masyarakat agar tidak ada korban. Bagian 4. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Bab 22. Subjek hukum pendahuluan. Pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak mempunyai hak-hak,
kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. A. Beberapa pengertian. Apakah subjek hukum itu? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Kedua, subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung pendukung hak. Ketiga, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hak mempunyai hak dan kewajiban. Jadi siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person. Ada dua pengertian orang atau person sebagai subjek hukum. Satu, naturalized person adalah mens persons yang disebut orang atau manusia pribadi, dan B, res person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam public res person yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti negara, daerah, TK1, TK2, desa, dan seterusnya. B. Manusia sebagai subjek hukum. Manusia hukum yang berlaku setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh manusia. Misalnya UU DS 1950 ayat 2 berbunyi tidak suatu hukum pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak kewarganegaraan. E. Pengecualian. A. Pengecualian mengenai subjek hukum. Secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak lahir sampai meninggalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Pasal yang mengatur hal ini adalah pasal 2 KUHP Perdata yang berbunyi, artinya anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendaki mati sewaktu lahirkannya, dianggap ia tidak pernah telah ada. B. Golongan ini dibagi lagi dalam orang-orang yang di bawah kuretel merupakan subjek hukum manusia pribadi yang tidak cakap. C. Badan hukum sebagai subjek hukum. Di muka telah disebutkan bahwa badan hukum juga merupakan subjek hukum di samping manusia pribadi atau naturalized person. Bab 23. Objek hukum. A. Benda zat sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. B. Manusia sebagai objek hukum. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabnya dapat, sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijualbelikan. Bab 24. Peristiwa hukum pengertian. A. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum, perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat baik subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. B. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang, maka ia berkewajiban memberikan pengganti biaya rugi dan bunga. Bab 25. Hubungan hukum atau Rechtsbeziehungen. A. Pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum
Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. B. Segi hubungan hukum. Bevoegdheid atau kewenangan yang disebut hak dan plicht atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban itu kedua-duanya timbul dari suatu peristiwa hukum dari satu pasal hukum objektif. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum melalui 3 unsur sebagai berikut. 1. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. D. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Dasar hukuman pasal 1474 dan pasal 1513 KUHP Perdata yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembeli. Bab 26. Hak. A. Beberapa pengertian. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. B. Teori-teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya. Ialah 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang berlaku atau Belangens Theorie dari Rudolf Franz Gehring. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak. Contoh, hak milik rumah. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau Wilsmart Theory atau Bernard Winstedt merupakan teori yang mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Ketiga, teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak. A. Appeldrons. Hak adalah suatu kekuatan atau match yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan atau moral dan tidak hanya kekuatan fisik saja. B. Utrecht. Hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukan kekuatan. C. Lemaier. Hak adalah sama dengan izin yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu, tapi izin ini bukan bersumber not hukum melainkan sejajar atau sederajat dengan hukum. 3. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. D. Penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan dianggap ada apabila orang menjalankan hak secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. E. Macam-macam hak. Untuk mudahnya, maka berikut uraian skema tentang macam-macam hak. Hak satu mutlak. A. Hak pokok atau dasar manusia. B. Hak politik absolut. C. Sebagian dari hak privat. Hak pribadi atau personalized right. 2. Hak keluarga mutlak atau absolute family right. Yang ketiga, hak atas kekayaan atau right of vermogens. A1 hak pengampunan. 1B2 hak material. Hak
1C 3 hak orang tua, 1D4 hak perwakilan, 1A 1 hak kebendaan, 1B 2 hak atas benda imaterial, 2 hak nisbi atau A hak publik relatif, B hak keluarga relatif, C hak kekayaan relatif. 1 hak mutlak atau absolute Rechten Rechten merupakan kekuatan dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap objek hukum lain. Contoh, hak mutlak berlaku erga omnes atau terhadap tiap orang yang bersangkutan. B. Hak absolut, misalnya hak bangsa atau kemerdekaan dan kedaulatan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hak pribadi manusia, 2 hak keluarga absolut. Kekuasaan orang tua. Pasal 298 KUHP Perdata berbunyi, tiap anak dalam umur berapapun berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. C. Hak perwakilan atau votzits ialah penguasaan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Ketiga, hak atas kekayaan, A. hak kebendaan, B. hak atas benda imaterial. Bab 27. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. 1. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. A. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan A. tertulis yang dapat terjadi antara lain 1. ditulis sendiri, 2. ditulis oleh pejabat tertentu, 3. mendirikan PT, 4. suatu pernikahan dengan surat nikah, 5. seorang lulus ujian diberikan ijazah atau sertifikat. B. mengucapkan kata. Pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan oke, ya, ACC, dan lain-lain. C. Isyarat atau gabren. Pernyataan kehendak secara tegas dengan isyarat, misalnya dengan menganggukkan kepala tanda setuju, menggelengkan, menyatakan menolak, atau dengan sikap tangan atau bahu. B. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya A. sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. B. seseorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahi dengan seorang pemuda, gadis itu diam diri berarti ia setuju. C. Perbuatan hukum terdiri dari A. perbuatan hukum sepihak, B. perbuatan hukum dua pihak. B. Hukum peraturan hukum. B. Bukan peraturan hukum. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk melakukan adanya atau terjadinya peraturan hukum, jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. C. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dihendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Bab 28. Masyarakat hukum. A. Pendahuluan. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial
selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. A. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup di dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap sekelompok dalam pergaulan hidup mereka. Pembentukan kelompok. Sekarang makhluk pribadi manusia memang mempunyai kehidupan jiwa sendiri, tetapi sebagai social wisdom manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat: 1. Kebutuhan biologis, 2. Persamaan nasib, ketiga persamaan kepentingan, 4. Persamaan ideologi. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi 3 pokok adalah: 1. Faktor ekonomis atau untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, 2. Faktor biologis atau untuk mengadakan keturunan, ketiga faktor keamanan atau untuk penyelamatan dari segala serangan atau mara bahaya. B. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. 1. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibagi dalam 3 macam bentuk masyarakat. A. Masyarakat teratur. B. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya. C. Masyarakat yang tidak teratur. 2. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya. Bentuk masyarakat dapat dibedakan antara: A. Masyarakat paguyuban atau Gemeinschaft. B. Masyarakat petambayan atau Gesellschaft. 3. Menurut dasar kehidupan atau kebudayaan, masyarakat hukum dapat dibagi menjadi 5 bentuk. A. Manusia primitif dan masyarakat modern. B. Masyarakat desa dan masyarakat kota. C. Masyarakat teritorial. D. Masyarakat genealogis. E. Masyarakat teritorial genealogis. 4. Menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum dapat dibagi dalam: A. Keluarga inti. B. Keluarga luas. C. Suku bangsa. D. Bangsa. Bab 29. Antropologi hukum. Pengertian. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. B. Sejarah singkat. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. C. Antropologi dan hukum. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah yang mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitas sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Bab 30. Sosiologi hukum. Pengertian. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. 1. Studi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kesalihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. B. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bab 31. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi ialah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human
Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Bab 32. Sejarah hukum. Pengertian, sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masalah tertentu dan mempertimbangkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Sejarah mempunyai kegunaan. Suejono Soekanto 1983 halaman 41. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. 2. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Ketiga, sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Keempat, dalam bidang praktik hukum, sejarah hukum akan sangat membantu. Kelima, sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Bab 33. Perbandingan hukum. Pendahuluan. 1. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad 20. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena 1. Dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup bangsa lainnya termasuk hukumnya. 2. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Kedua, tujuan perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja, tetapi untuk mengetahui sebab dan faktor mempengaruhi persamaan dan perbedaan. 3. Perbandingan hukum memiliki peranan penting di bidang hukum secara nasional ataupun internasional. 4. Perbandingan hukum juga punya fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. 5. Dengan mendalaminya, kita dapat mengetahui hukum secara luas dan mendapatkan pandangan jauh. 6. Perbandingan hukum punya arti yang penting dalam praktik, antara lain 1. Sebagai metode perbandingan. 2. Perbandingan hukum untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional. Ketiga, para penegak seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menjalankan tugas perlu peranan hukum. Keempat, diketahui perbandingan hukum cakupannya luas dan meliputi seluruh bidang hukum, maka ilmu perbandingan hukum wajib masuk dalam kurikulum FH. B. Pengertian perbandingan hukum. 1. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu sama lain. 2. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai beberapa arti. C. Tujuan daripada perbandingan hukum. Main dalam buku Felix Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menyelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. A. D. Fungsi daripada perbandingan hukum. 1. Fungsi teoritas daripada perbandingan hukum. 1. Perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum dianggap sangat penting karena A. Dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh satu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain. B. Lewat perbandingan hukum dapat diketahui juga bahwa hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya.
C. Bahwa dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukum lainnya atau bidang sosiologi hukum, filsafat hukum, dan sejarah hukum. 2. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Di samping bermanfaatnya bagi teori atau pengembangan ilmu hukum, perbandingan hukum juga dapat bermanfaat di dalamnya, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. 3. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Dibanding pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang dikerapkan bersama dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi dan psikologi. F. Manfaat daripada perbandingan hukum. 1. Manfaat ilmiah. Dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkap latar belakang dari sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. 2. Manfaat praktis. A. Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. B. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. C. Perbandingan hukum juga penting dalam jangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. D. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanakan HPT. 3. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlaku satu macam hukum berbagai golongan masyarakat di unifikasi ini bersifat nasional maupun internasional. 4. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa pada masa sekarang negara-negara di dunia saling membutuhkan, saling erat hubungannya, saling tergantung satu sama lain. 5. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum dapat memperlihatkan kepada kita keadaan hukum yang sebenarnya. 6. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanakan HPI atau Hukum Perdana Internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari satu negara dengan warga negara dari lain negara dalam bidang hukum perdata. Demikian hasil rangkuman saya melalui buku Pengantar Ilmu Hukum. Apabila saya menggunakan kata-kata yang salah dalam membaca, mohon maaf. Shalom dan terima kasih.